Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Accounting for Mudharabah Financing yang beranggotakan Zendi Tristiawan dengan NIM 052, Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 065, dan Zalsa Nabila dengan NIM 071. Kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengantar. Kedua, prinsip dari pembiayaan mudharabah. 3. Akuntansi untuk pembiayaan mudharabah menurut AAUIV FAS 3. Dan yang keempat, contoh. Pembahasan yang pertama, pengantar. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemberi modal atau bank syariah, Rab al-Mal, dan pengusaha kecil mudharib menjadi mitra. Berikut ini pembahasan kedua, prinsip dari pembiayaan mudharabah. Yang pertama, pihak yang mengadakan kontrak yaitu Rab al-Mal, penyedia modal, dan mudharib pengusaha. Kedua, subjek mudharabah yaitu modal, tenaga kerja, dan keuntungan. Yang ketiga, terdapat penawaran dan penerimaan. Selanjutnya, terdapat syarat modal dalam mudharabah. Yang pertama, modal harus dalam bentuk uang dan bukan barang. Yang kedua, modal harus ditentukan dan jelas jumlahnya pada saat kontrak. Yang ketiga, modal harus dalam bentuk tunai. Yang keempat, modal harus diserahkan kepada pemilik mudharib. Kemudian materi yang ketiga adalah akuntansi untuk mudharabah pembiayaan. AAUIV FAS 3. Akuntansi mudharabah. Pengakuan mudharabah modal pada saat kontrak. Mudharabah modal pembiayaan yang berupa tunai atau sejenisnya diakui pada saat dibayarkan kepada mudharib atau ditempatkan di bawah disposisinya. Jika disepakati bahwa mudharabah dibayar dengan cara mencicil, maka setiap angsuran diakui pada saat pembayarannya. Dalam hal pengukuran modal, mudharabah modal disediakan secara tunai oleh bank syariah akan diukur dengan jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang ditempatkan di bawah disposisi mudharib. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi hasil antara Rab al-Amal dan mudharib akan tergantung pada bentuk mudharabah transaksi. Setidaknya ada 3 bentuk mudharabah pembiayaan. Yang pertama, bilateral mudharabah atau bisa disebut sederhana mudharabah, yang mana terdiri dari satu pihak penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengusaha. Yang kedua adalah multilateral mudharabah, yang terdiri dari beberapa pihak pemberi modal dan satu pihaknya pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah ulang mudharabah atau bisa disebut 2 tingkat mudharabah, yang mana terdiri dari 3 pihak yang mencakup penyedia modal, perantara, mudharib, dan inal mudharib. Kemudian yang selanjutnya beberapa contoh ilustrasi akuntansi mudharabah. Ilustrasi bilateral mudharabah. Jika penyedia modal C1 menyediakan Rm 200.000 untuk pengusaha E1 dan menyepakati profit sharing ratio masing-masing 70/30, katakanlah keuntungan dari usaha bisnis adalah Rm 80.000, maka C1 akan memulihkan kembali modal awal Rm 200.000 dan modal saham Rm 56.000. Keuntungannya yaitu dari 80.000 dikali 0,7. Satu membagikan keuntungan Rm 24.000 dari 80.000 dikali 0,3. Jika ada kerugian, katakanlah Rm 50.000, C1 akan menanggung kerugian penuh Rm 50.000 dan hanya akan memulihkan Rm 150.000 dari modal awal. Ilustrasi multilateral mudharabah. Jika kita memiliki 2 penyedia modal awal yaitu C1 dan C2, di mana C1 memberikan Rm 100.000 dan C2 memberikan Rm 100.000 lagi. Mereka menyepakati bahwa PSR profit sharing ratio 70/30, maka jika keuntungan Rm 80.000, C1 akan memulihkan modal Rm 100.000 dan berbagi Rm 28.000. Keuntungan 80.000 dikali 0,7 dikali 0,5. C2 juga akan memulihkan modal Rm 1.000 dan juga saham keuntungan Rm 28.000. Di sisi lain, E1 akan membagikan keuntungan Rm 24.000 jika ada kerugian, katakanlah Rm 50.000. C1 akan menanggung kerugian
Rm 25.000 dan hanya mendapatkan kembali modal 75.000. C2 kemudian akan menanggung laporan setengah lainnya yaitu Rm 25.000 dan memulihkan modal Rm 75.000 juga. Ilustrasi pembiayaan mudharabah berjangka. Perusahaan A telah menandatangani mudharabah kontrak dengan bank syariah di mana perusahaan menyediakan modal moneter Rm 2 juta untuk dikelola dan diinvestasikan oleh bank. Bank menyediakan mudharabah al-muqayyadah, fasilitas rekening investasi di mana bank akan berinvestasi dalam proyek tertentu yang disepakati oleh klien. Untuk proyek ini ada investor lain, perusahaan B yang telah setuju untuk investasikan Rm 1 juta. Bagi hasil antara 3 dari masing-masing adalah 2:1:1 untuk perusahaan A, perusahaan B dari bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.